Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Hirka Sukses. Menindaklanjuti video yang kemarin ya teman-teman. Yang ini yang bearing noken asnya sempat sampai jebol ya. Yang videonya saya bikin short ya. Dan ini video lebih lengkapnya saya akan buka bagian headnya. Jadi ini nanti yang jebol itu bagian yang mana saja. Tapi ini motor sempat hidup ya teman-teman. Tadinya ownernya mengeluhkan ketika dipakai saat nanjak itu langsung loss kompresi empos ya. Dan juga ketika sampai di bengkel, ketika saya selah ya, dan sama teman saya diselah itu motor hidup. Tapi setelah hidup itu tiba-tiba mati lagi. Dan ternyata ini bearing noken asnya sudah seperti ini. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjutnya simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama kita harus membuka dulu bagian pelatupnya ya. Ini menggunakan kunci 8 shock. Saya menggunakan impact ya teman-teman. Oh, ini sampai macet ya teman-teman. Supaya nggak bisa dibuka, biasanya ini gampang banget. Abeng mim deh teman-teman, ini sampai macet ya. Jadi di dalamnya itu ada seperti untuk obeng min ya teman-teman. Dan kita harus bisa mengeluarkannya. Kita putar-putar saja dulu. Oke teman-teman, karena ini macet ya bagian headnya, jadi ini saya kancingkan lagi sedikit ya. Dan saya nanti akan buka menggunakan baut 10. Caranya di sini kan ada bagian untuk berat ya teman-teman. Ini masukkan ke sini. Oke. Ini pakai baut 10 ya teman-teman. Ini sampai mentok. Oke, ini sudah mentok. Sekarang tinggal kita tarik saja. Ini ya, kita buka lagi ya teman-teman. Oke, kita tarik. Gigitnya jadi seperti ini ya teman-teman cara melepaskan pen pelatupnya yang macet. Ini untuk motor Honda Beat. Oke, sekarang ini kita buka lagi. Dan kita buka lagi yang sebelahnya. Sama prosesnya seperti ini ya teman-teman. Seperti tadi. Ya oke teman-teman, ini sudah dibuka satu ya. Dan kita lepas. Dan ini pelatupnya ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman bisa teman-teman lihat ya, ini di sini tertulis E. Nah ini E itu exhaust atau bagian keluar, bagian knalpot. Tapi di sini ini sepertinya pernah dibongkar pasang ya, dan ternyata ini salah pasang ya teman-teman. Nah penyebab bunyi ngeretek ya, dan juga bearing noken as bisa habis itu karena ini salah pemasangan ya. Ini salah pemasangan, jadi menimbulkan bunyi ngeretek dan tenaganya nggak ada, ngempos, yang mengakibatkan bearing jebol dan juga suaranya berisik. Dan ini emang ketuker ya teman-teman. Nah ini harusnya itu ada di bagian sebelah sini, yang bagian knalpot. Dan nanti kita buka apakah ini I atau bukan. Dan ternyata ini I teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ya,
Oke, jadi ini sepertinya bengkel yang pertamanya itu mungkin belum paham atau memang ketuker, entah gimana ya teman-teman. Tapi ini ketika saya buka sudah posisinya seperti ini, sudah ketukar. Jadi ini solusinya seperti apa, nanti kita ini harus ganti ya teman-teman, karena ini posisi dekompresi ya, untuk menekan dekompresi di noken asnya ini sudah habis, jadi otomatis kita harus ganti. Oke teman-teman, kita buka lagi yang satunya. Ya teman-teman, ini sudah dibuka dan ini harusnya bagian exhaust, dan ternyata ini bagian I ya, bisa teman-teman lihat. Nah ini bagian in, dan ini memang kebalik ya teman-teman. Nah ini untuk harusnya ini di sini dan ini di sini, ternyata terbalik pasangnya. Dan kita buka bagian noken asnya ya teman-teman. Ini kita harus membuka bagian bautnya dulu. Oke teman-teman, Supra baik. Oh, pakai mau startingnya. Dia yang motor dia. Oh. Dia yang motor. Sampai macet ya teman-teman. Parah ya teman-teman, bisa macet sampai seperti ini, bisa sampai jebol. Oke, nah bisa teman-teman lihat ini sudah kebuka dan ini seperti ini ya teman-teman. Nah, dan ini kalau dilihat ya, ini noken asnya masih ori dan ini masih berfungsi. Nah ini untuk dekompresinya ya teman-teman. Nah ini masih berfungsi, dan ini nanti bisa diganti bearingnya saja, tapi tergantung lagi ke ownernya. Barangkali ada rezeki, barangkali mau diganti satu set ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menurut saran saya, ini biar hemat pengeluaran, ini bisa diganti bearingnya saja. Jadi nanti ini dibawa ke tukang press, nanti ini dicopot ya teman-teman. Setelah itu nanti tinggal diganti bearingnya saja. Kita cari bearing yang seukuran yang sama, dan ini sekalian pasti yang ini juga harus diganti, seperti itu. Oke teman-teman, jadi penyebab dari bearing noken as ambrol sampai seperti ini bisa banyak faktornya ya, bisa dari berbagai faktor. Jadi ini bearing bisa jebol itu, yang pertama bisa karena sering telat ganti oli. Jadi oli itu pelumasnya habis, sudah tidak licin, jadi mengakibatkan bearing sampai aus. Ketika aus ini pelor akan menjadi tambah kecil, dan nanti akan lepas dari relnya, sehingga akan menimbulkan seperti ini. Terus faktor yang lainnya juga bisa dari memang sudah usianya, atau pemakaiannya yang terlalu sering jarak jauh dan lain sebagainya, sehingga ini mengakibatkan bearingnya itu cepat aus dan ambrol juga. Bisa juga ini katanya kan pernah mogok dan juga pernah dibongkar pasang sama bengkel yang lain. Bisa juga dari salah pemasangan pelatuk.
karena memang kalau pelatuk yang motor Beat ini dengan motor Mio dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi untuk Mio atau Grand itu memang sama ya untuk N dan X nya, tapi kalau untuk yang injection Scoopy Beat FI yang K44 itu memang berbeda seperti ini. Jadi ketika kita salah memasangkan, yang timbul itu ada tekanan ke bagian bearing sebelah sini ya. Jadi ketika ada tekanan ini lama-lamaan aus habis dan jebol seperti ini ya, seperti itu ya teman-teman. Dan barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semua, teman-teman semua mengenai penyebab jebolnya bearing noken as, silahkan untuk komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau di bengkel saya ketika sudah membuka ini ya, ini harus sekalian ganti seal clamp dan juga disekir. Jadi biar nanti bersih lagi dan kompresinya bisa lebih padat lagi. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bagian headnya ya, kita sudah sekir dan ini tinggal dibersihkan saja nanti ya. Tapi untuk yang dalamnya ini sudah dibersihkan dan tinggal bagian yang sini saja belum dibersihkan. Dan ini seal clampnya juga sudah diganti ya, dan ini pernya juga sudah dipasangkan. Dan untuk noken asnya ya, ini noken asnya yang kemarin sempat jebol ya, ini tidak diganti satu paket, tapi ini diganti bearing yang besarnya saja ya. Kemarin ini dibuka ya di tukang press, diganti bearingnya dan ini dimasukkan lagi. Dan untuk bearing yang ini ternyata ini masih bagus ya teman-teman. Ini tinggal dicuci menggunakan bensin dan nanti tinggal dikasih pelumas atau oli yang baru lagi seperti itu. Nanti ini tinggal dipasang ke sini. Kemudian nanti pelatuknya juga ini masih menggunakan yang bawaannya karena ini masih bisa dipakai. Karena ini kalau misalkan yang masih bisa dipakai itu di sini selalu dipakai lagi ya teman-teman. Jadi biar budgetnya tidak membengkak seperti itu. Dan ini nanti hasilnya seperti apa, ini saya akan pasangkan dan juga saya akan rakitkan lagi pada bagian mesinnya dan nanti kita review hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, ikuti terus channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman, setelah melalui proses perakitan ya dan juga pemasangan, dan ini untuk bagian CVT nya belum sempat saya pasang karena ini saya ingin tahu kondisi dan suara dari mesinnya seperti apa. Dan ini yang kemarin ya teman-teman, dari bagian kampas ganda yang sampai habis banget ya, seperti ini. Nanti kita ini akan ganti kampas ganda dan juga bagian rumah rollernya ya teman-teman, karena ini bekas bubutan. Jadi ini biar nanti tenaga awalannya enak dan juga biar nanti tenaganya ngisi, nanti kita ganti roller dan juga rumah rollernya juga. Oke teman-teman, jadi ini motornya sudah dirakit dan ini memang tadinya kondisi motornya emang pas datang posisinya seperti ini ya, tidak ada bajunya, tidak ada cover bodinya ya teman-teman, tapi untuk jok ada. Dan ini sekarang motor sudah bisa hidup tapi tidak bisa di starter. Dan ini alhamdulillah sekarang suara mesinnya sudah enak ya teman-teman, sudah bersih. Dan ini memang seperti ini ya teman-teman kondisi motornya. Entah seperti apa ini pemakaiannya ya, anak muda ya. Ini memang motornya beli dari baru ya, surat-suratnya komplit, tapi karena mungkin stylenya atau gayanya pengen seperti ini, jadi motornya kasihan nasibnya ya. Oke teman-teman, saya akan coba atau saya akan selah dulu ya. Kalau kemarin ya teman-teman, itu suara motornya itu berisik banget seperti rantai keteng dan juga dari bagian pelatuknya yang kena. Namun setelah ganti bearing noken as saja ya dan disekir klep, seal klep, dan ini alhamdulillah motornya sudah bersih suaranya ya segini.
Oke teman-teman, mohon maaf karena ini pakai knalpot brong atau knalpot racing, jadi suaranya memang agak berisik. Tapi ini dari suara mesin sudah bersih, tidak ada ngelitik dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan untuk diajukan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.